أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, ada yang mau bertanya? Ya. Wudhu Ustaz, misalkan pakai pakaian lengan panjang, itu posisinya itu untuk kedingkik kaki itu nak sampai nggak sih Ustaz? Misalkan saya, namanya teh deh, di bau tak bulu apa tuh Ustaz? Buka baju tadi tapi umum di luar di saat pakai baju itu ya. Wajib ya, wajib dibasahin ya. Wajib dibasahin. Kalau mau dibasahkan baju, basahkan bajunya untuk mencuci. Itu bukan uzur. Berarti kalau dibasah baju itu yang jelas kena dia bagian itu. Tapi kalau ditakutkan dia karena di dalam baju itu, dia masuk ke WC buka baju wudu yang bagus. Nggak ada alasan di dalam WC itu. Kalau orang mengatakan di dalam WC itu dilarang dari sisi berwudu karena di dalam wudu itu ada membaca bismillah. Allah alam, dulu kita belajar itu memandang hadis tentang wudu dan membaca bismillah ketika wudu. Hadis itu lemah. Sehingga di sana dalam berwudu nggak ada membaca bismillah. Sehingga dia nggak ada alasan di sana, dia tidak larangan di sana dia berwudu di dalam WC karena nggak ada zikir padanya. Karena dia nggak ada zikir. Adapun kalau dia berdoa sudah berwudu, maka di belakang pun diperbolehkan keluar dari WC. Dia masuk dalam WC, dibuka bajunya, dia berwudu dengan sempurna. Itu bagian yang wajib. Tidak sah dalam berwudu satu anggota itu kalau dia nggak basah. Misalnya kamu berwudu dua tangan, yang ini sudah sempurna, yang ini nggak sempurna, maka ini nggak dihitung dalam berwudu. Bagian yang tidak sempurna itu nggak dihitung dalam berwudu. Jangan dianggap dia mentang-mentang sudah tersuci setengah dianggap sudah menjadi bagian wudu. Ini nggak dianggap berwudu dia. Anggapan berwudu ketika seluruh daripada anggota tersebut yang diwajibkan sudah basah. Kalau enggak berwudu. Makanya ancamannya begitu keras di dalam hadis sampai neraka yang diancamkan, menunjukkan besar sekali dosa ini. Ini bukan dosa kecil ya. Dosa yang tidak sempurnanya wudu itu bukan dosa kecil. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Jangan bilang sedikit di sini dosa kecil, besar dosanya itu. Kita membawa diri kita ke dalam sholat dalam keadaan belum terpenuhi di sana syarat. Di dalam ibadah ada yang disebut ibadah itu wajib, ada wujub, ada yang disebut dengan nadab, ada yang disebut dengan ibahah, ada yang disebut dengan karohah, ada yang disebut dengan apa lagi? Dengan al-hadar atau at-tahrim, pengharaman, 5 kan? Tetapi dalam perkara ini ketika sholat diwajibkan, ada di sana 5 kewajiban yang lain. Adanya syarat di dalam pelaksanaan daripada ibadah yang wajib itu harus penuh dipenuhi. Nah, syarat dalam berwudu adalah dia basah seluruhnya. Itu furud. Nah, kalau dia nggak basah dan kita bawa ke dalam sholat, sedangkan sholat itu mensyaratkan kita berwudu dan wudu itu disebut ketika sudah sempurna daripada pembasuhan, maka kita berdosa besar di dalamnya. Disebutkan dalam perkara, kalau hadis itu berbicara tentang dia ancaman, ya, itu menunjukkan dosa itu besar. Atau perbandingan dengan sesuatu hal yang besar, menunjukkan dosa itu besar, bukan dosa yang kecil. Bukan dosa yang kecil. Jadi kadang belajarlah ikhwan. Karena masyarakat belajarlah, rajinlah belajar. Kadang kita berpikir, satu keadaan kita sering mengatakan, saya makruh. Saya ini dalam keadaan mukrah, saya dipaksa. Nah, kadang kita melakukan sesuatu keharaman. Gimana lagi terpaksa? Terpaksa dalam keadaan diri kamu menginginkannya, itu bukan terpaksa. Di dalam satu hadis disebutkan dari hadisnya Thariq Ibnu Syihab tentang seseorang yang di sana dia masuk neraka dan masuk surga dikarenakan seekor lalat saja. Para sahabat mengatakan, "Kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana terjadi seseorang kok masuk neraka karena lalat, masuk surga karena lalat?" Kenapa? Karena ketika kaum tadi mengatakan kepada dia dengan mengatakan apa? Qarrib. Berkorbanlah. Ma'in di syai'un qarrib. Saya enggak punya apa-apa untuk dikorbankan. Qarrib wala zubaban. Korbankan walaupun itu seekor lalat. Karena dia ingin lewat saja, dia mengatakan saya makruh. Dia sembelih. Padahal bukan keadaan makruh. Kadang kita belajar itu setengah-setengah. Seluruh keadaan kita seolah makruh seluruhnya atau mukrah seluruhnya. Makruh ya, mukrah seluruhnya.
terpaksa, ini terpaksa, itu terpaksa, ini terpaksa. Padahal diri kita menginginkannya untuk keselamatan. Ini penting, Bang. Jangan bilang selalu saya terpaksa. Suka sekali saya dengar dari Ustaz terpaksa, ya sudah, seluruh keadaan dia terpaksa seluruhnya, dipaksa orang seluruhnya. Jangan samakan hadisnya Ammar bin Yasir, kemudian ditinggalkan hadisnya Thariq bin Syihab ini. Hadis Thariq bin Syihab ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam keadaan apa? Dalam keadaan makbulah, bisa diterima hadis ini. Bisa diterima. Terkadang kita juga belajar kemudian hal yang saya sayangkan dari kalangan ikhwan itu, dia belajar, saya nggak suka terganggu dari konsentrasi. Kadang kita belajar dalam satu majelis, kita duduk dalam majelis, kemudian dalam majelis tersebut dengan seseorang ustadz, kemudian kita mengatakan, saya sudah selamat ya dari makar, saya sudah berada di atas hidayah, saya sudah istiqomah padanya, saya sudah di atas hidayah, saya mendapatkan kebaikan. Malah hati-hati dari makar, barakallahu. Dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akbar kabair. Nabi SAW ditanya tentang dosa yang paling besarnya. Apa dosa paling besar kata Nabi? Dari perkara 3 hal yang disebutkan, yang pertama adalah al-amnu min makrillah, amannya seseorang itu dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk belajar tapi menyandarkan diri kepada kebenaran saja, tapi dia enggak mensifati dirinya dengan kebenaran. Tidak memahami pelajaran, dia enggak tahu apa-apa dalam ilmu syar'i. Nah, aman dari makar tentang neraka yang diancamkan dengan hanya kita duduk saja, ini yang makar. Dan itu dosa besar juga, akbarul kabair. Dalam hadisnya Ibnu Mas'ud, akbarul kabair, dosa yang paling besarnya, 4 hal yang beliau sebutkan. Tetap di sana menunjukkan apa? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wal amnu min makrillah. Yang kedua beliau sebutkan aman kamu dari makarnya Allah. Saya sudah belajar tentang keikhlasan, saya sudah belajar tentang syirik. Insyaallah saya aman daripada ini. Melalaikan dari ilmu-ilmu yang lain, sehingga dia terkadang jatuh kepada permasalahan yang dia enggak sadari karena rasa aman dia dari makarnya Allah dalam dosa-dosa yang ditetapkan. Bagaimana? Jadi paham fungsinya belajar itu. Fungsinya belajar itu untuk menghindari itu. Penting dalam permasalahan. Saya melihat bahwasanya kita hanya duduk itu mendengar tapi enggak memahami dari pelajaran. Kemudian kita mengatakan yang saya berada padanya sudah di atas kebenaran. Padahal kita enggak bersifat dengan sifat kebenaran. Kalau kita menyebutkan dalam hadis tentang perpecahan 73 atau dalam hadisnya Al-Barqani di dalam sahih beliau tentang orang itu adalah satu sifat. Disebutkan sifat seseorang itu dia selamat mansuratan, dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang di sana wala yazalu fi ta'ifatun min ummati 'alal haqqi. Akan senantiasa sekelompok dari umatku itu 'alal haqq, di atas kebenaran. Apa ukuran daripada hak? Adalah pengetahuan dia bahwasanya itu adalah kebenaran. Bukan dia duduk bersama orang yang tahu kebenaran kemudian dia berada pada kebenaran itu, tidak. Tapi dia tahu alal haqqi, dia berjalan, kelompok ini berjalan di atas kebenaran yang dia dapatkan. Mansuratan, baru dia tertolong. Dia dalam keadaan tertolong dia dikarenakan dia berdiri di atas kebenaran. Siapapun yang menjauhi dia, siapapun yang menyelisih urusan dia, la yadurruhum, tidak menyusahkan mereka, tidak memberikan mudarat. Ketika apa? Ketika orang tadi di atas kebenaran. Maka syarat di atas kebenaran, syarat jamaah itu bukan berarti kamu menyandarkan ke tempat yang disebut sebagai jamaah, enggak. Wa in kana wahidah. Walaupun kamu sendiri tetap dikatakan jamaah. Kenapa? Karena alal haqqi. Dalam hadis Uzaifah, Nabi mengatakan fa'taziru tilkal firaq, tinggalkan kelompok-kelompok itu. Biar dia berdiri di atas Alkitab wa Sunnah. Dengan apa? Dengan pengetahuan. Bukan bersandar kepada orang yang punya pengetahuan, tapi dirimu itu punya pengetahuan untuk kamu berdiri dirimu itu dengan dalil-dalil, dengan agama bersama dengan pengetahuan tersebut. Tapi kita enggak melihat itu pada kenyataannya dalam dakwah. Kita enggak melihat ikhwan-ikhwan menyadari hal itu. Yang kita lihat ikhwan itu menyadari, oh dia sudah duduk dalam kelompok yang disebut dengan salafi, ya sudah di atas kebenaran. Wallahi la, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud ikhwan. Dirimu itu yang bersifat dengan kebenaran, di atas ilmu kamu berjalan. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh.
Ini jalanku yang lurus, kata Nabi, ikuti. Bagaimana cara mengikutinya? Apakah dengan taklid? Fala, dengan mutbi', dengan mengikutinya. Kita diharamkan taklid, tapi kita suka sekali taklid ya. Oh, kata ustaz itu boleh ustaz. Kata ustaz ini, kata ustaz, kata fulan, kata ulama, kata. Ini namanya taklid. Kalau kamu menjadi muttabi' kepada seorang ulama, saya mengikuti ulama. Sifat mengikuti adalah kamu tahu dalil di belakang para ulama tersebut. Bukan hasil dari ucapan para ulama, tapi bagaimana mereka mendatangkan hasil tersebut. Ini namanya mutbi'. Kita meremehkan ilmu. Kita meremehkan ilmu. Ini kita muqallid barakallahu. Kita mengatakan haram taklid, tapi diri sendiri taklid. Ini kita lihat bahaya ya, seperti ini. Makanya ukuran daripada dakwah itu bukan tentang banyaknya. Nabi SAW melihat di dalam hadisnya Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan Imam Bukhari wa Muslim, wa ra'aitu nabiyya wa ma'ahu ruhaid atau rahtun atau rahid, tiga sebutan ya, tiga riwayat dalam hadis ini. Ya. Saya melihat seorang nabi itu bersama ruhaid. Ruhaid itu ukurannya 3 ke bawah atau 9 ke bawah. Sedikit sekali. Wa nabi wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Ada 1 orang atau 2 orang bersama nabi. Wa nabi wa laysa ma'ahu ahadun, dan nabi enggak ada seorang pun bersama dia. Karena ukuran itu adalah kau mengikuti, bukan hanya tentang bersandar saja ke sana, tidak. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kadang kita juga seorang salafi, masalah sihir saja kita nggak paham. Kadang kita bermain dengan apa? Dengan duit ya. Kemudian kita hilang, ditaruh di sini tiba-tiba hilang. Kita merasa itu nggak sihir. Padahal dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan Imam Nasai, Nabi mengatakan apa? Man aqada 'uqdatan thumma nafatha fihi faqad sahara. Yang dia mengikat suatu ikatan pada tali dan dia tiup, itu sudah bersihir. Faman sahara faqad asyrak. Yang melakukan sihir seperti ini sudah melakukan kesyirikan. Kita jatuh kan di dalamnya. Terus kita mengatakan di atas kebenaran. Kita suka bermain-main seperti itu kan? Tali diikat, hilang. Itu kesyirikan. Itu jenis daripada kesihir. Itu jenis daripada sihir. Main-main dengan apa sesuatu yang dianggap maklum, cepat tangan. Ada sihir. Sudah bertahun-tahun di dalam majelis ilmu, tapi enggak memahaminya. Dan dia mengatakan dirinya dia sudah di atas kebenaran. Ada maghrur. Ini tertipu orang seperti ini dalam ilmu. Majelis itu dibikin bukan untuk kita berkumpul-kumpul saja. Nah, tapi kita saling memberikan tanasuh, saling memberikan nasihat. Yatadarasuna bainahum, bukankah itu disebutkan? Yatadarasuna bainahum. Saling mempelajari di antara mereka. Mempelajari bukan hanya duduk-duduk saja. Jangan maghrur ya dengan sebutan salafi pada diri kita ya. Salafi itu bukan satu titel, itu suatu sifat. Satu sifat pada seseorang dia mengikuti para salaf yang berdiri di atas dalil. Kita lihat dari kalangan dia enggak menjadi mutbi'. Enggak menjadi mutbi' dalam fatwa para ulama, mereka menjadi muqallid. Itu bahaya untuk diri kita. Itu bahaya untuk diri kita. Gimana? Belajar ini. Saya suka kalau ikhwan itu dia belajar, dia bawa buku, dia menulisnya. Saya sangat senang sekali karena saya melihat dia benar-benar satu kesemangatan untuk dia mengambil satu faedah dan dia mempelajarinya dan dia mengamalkannya. Dia mengetahui satu bahaya, dia mengetahui suatu ilmu dan dia mengamalkannya. Penting. Doa atau zikir setelah wudhu itu di antara yang 2 itu mana yang Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau keduanya kuat dari sisi yang dikeluarkan Imam Tirmizi dengan tambahan riwayat apa? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu juga dari yang kuat ya. Imam Tirmizi mengatakan itu sahih juga. Tapi Imam Muslim itu hanya mencukupkan pada asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan dari situ. Jadi keduanya bisa digunakan. mengatakan atau Enggak, itu zikir. zikir? Itu zikir, itu bukan. Kadang doa itu kan 2 jenis. Ada doa ibadah, ada doa
Doa ibadah sama doa masalah. Nah, doa seperti doa sesudah azan, doa sesudah wudu itu doa ibadah ya. Doa ibadah itu umum. Salat juga dikatakan juga doa. Tuh, jadi enggak mengangkat tangan di sana. Yang mengangkat tangan itu doa masalah. Itu disebutkan di dalam hadis tentang innallaha hayyun karimun yastahi min ibadi idza rafa'a ra'sahu ila sama fayaruddahu masafra. Allah Maha Mulia lagi Maha Pemalu. Malu kalau seorang hamba itu mengangkat tangannya ke langit dan diturunkan dalam keadaan kosong. Karena dia meminta di situ. Adapun doa-doa yang di sana berbentuk zikir enggak. Kalau dibaca dua-duanya enggak. Salah satu dari pengamalan. Allahu a'lam. Kadang kita juga melihat itu ada dia berzikir sudah sholat dengan baca apa? Astagfirullah. Kalau ditanya dalilnya nggak ada yang tahu. Dalil itu mana dapat ada di sini? Astagfirullah sudah sholat. Aku butuhnya belajar. Kadang kita mengamalkan tapi kita nggak tahu. Dan kita mengatakan, kamu berjalan tanpa ilmu. Kita sendiri berjalan tanpa ilmu. Biar antum berjalan tanpa ilmu, anda sebutkan ya, itu hadisnya Thauban yang dikeluarkan Imam Muslim. Ra'aitu Abu Bakar wa Umar yastaghfiru salatan. Saya melihat Abu Bakar dan Umar dan beliau itu beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah. Sufyan mengatakan hanya lafaz itu saja tanpa al-azim. Astagfirullah saja. Kemudian dalam itu tambahan daripada sesudah astagfirullah dengan mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kadang kita mendapati orang menambah dengan lafaz wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam atau yang lainnya. Dan ini mudraj dan ini enggak diterima ya. Hanya 3 saja. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu hadisnya Thauban yang dikeluarkan Imam Muslim. Soal pertanyaan ya butuh kita berjalan di atas ilmu, bukan hanya sekedar mengamalkan. Dengar ustaznya ngomong ini, dia ngomong juga enggak ya Ustaz. Masalah ini junub kan. Mandi junub tuh kan yang apanya kan sudah berhubungan wajib, bukan wajib junub Ustaz ya. Mandi junub itu bukan wajib sudah berhubungan, wajib hendak melakukan salat. Wajib hendak melakukan salat. Wajib hendak melakukan salat. Iya. Kalau misalnya dia junub pada jam 10 dia sudah sholat isya, kapan dia wajib salat? Kapan dia wajib mandi wajib itu kapan dia batas dia? Sampai subuh nanti. Kan di subuh dia wajib untuk salat. Kalau tidur Ustaz terlalu Ya nggak masalah, itu nggak menjadi satu dosa ya. Tapi yang disunahkan kalau seandainya seseorang itu di air dingin malas, Nabi SAW dia tawadhu, dia berwudu. Oh, enggak nanti dah. Nggak masalah. Yang menjadikan dia wajib itu apa? Ketika mau sholat. Yang menjadikan wajib itu karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Wala taqrabus sholata, dan jangan kamu dekati sholat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban hatta taghtasilu. Jangan kamu di sana mendekati sholat dalam keadaan kamu itu mabuk, kamu nggak tahu apa yang kamu baca, sampai kamu tahu yang kamu baca. Dengan demikian pula orang yang junub sampai dia mandi. Yang dilarang di sini apa? Sholatnya. Di dalam sana sholat ya. Demikian pula wanita haid. Kapan dia wajib mandi? Ketika dia hendak melakukan sholat. Wanita nifas, kapan dia wajib? Sesudah selesai nifas, kapan dia wajib mandi? Ketika dia hendak sholat. Bukan ketika dia selesai, tapi ketika dia hendak sholat. Ketika dia mau sholat. Demikian pula ya, wanita haid atau wanita nifas ingin digauli oleh suaminya, kapan dia wajib mandi? Ketika hendak digauli suaminya. Haid bukan berarti di sana batas ya. Wa yasalunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah bahwasanya itu adza, itu adalah penyakit, maka jauhilah wanita untuk dijimai. Bukan dijauhi untuk tamattu, bukan untuk bersenang-senang ya, tapi dijauhi untuk digauli. Paham ya makna digauli ya, bikin suami istri. Hatta yatharna, sampai mereka itu suci. Bagaimana ukuran suci? Suci itu adalah dia mandi. Kalau berhubung atau doanya Ustaz? Ada. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Wa jannibi syaitan ma razaqtana. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kalau dia membaca doa ini, faqudiya bainahuma waladun lam yadurru. Kalau dia membaca doa ini ketika dia hendak junub, ketika dia ingin berhubungan, maka Nabi mengatakan diberikan kepada dia seorang anak yang tidak akan memudaratkan orang tuanya.
Kalau baca bismillah Ustaz. Ya kalau nggak apa baca afdal ya. Enggak apa bisa. Gitu. Siapa lah bismillah. Siapa lah. Di awal itu tidak dilakukan satu ibadah, sudahlah ibadah. Melakukannya senang, doanya pun nggak mau dihafal juga. Kalau lupa saya. Kita lagu buku pakai Ibadah, sudahlah ibadah. ya. Senang juga, doanya juga nggak mau. Enggak, Ustaz belum paham dia. Itu dalam hadisnya Abu Hurairah ya, dalam dikeluarkan Imam Bukhari. Belum paham dia Ustaz. Apa kan? Oh berarti kalau Kita dah WA salah lah. cak cetek. Apa? Bilang masih gila ke Dicari nanti hadisnya, bisa dicari. Bisa dicari saya. Bisa dicari. Enggak, kalau masalah junub Ustaz. Kan yang haram itu yang cairan yang bening lah atau yang apa tuh Ustaz? Yang dimaksud dengan haram ini, Pak. Haram itu mah dia baca dalam artikel Rasul sama apa Rasulullah baju itu karena apa yang mani Itu bukan haram, najis, najis madhi, maji yang haram madhi. Bukan haram ya, najis. Kalau dia najis berarti dia masuk haram. Tapi kalau kita mengatakan dia haram dia nggak najis. berarti yang maji itu yang haram Ustaz. Najis Najis ya. najis itu hendaknya mak mandi kah atau basah Maksudnya Kalau kita beli dicuci baju, dicuci. dicuci baju itu Dicuci celana itu yang terkena madhi itu. oh gitu kalau nyukar yang Ustaz. Ya tetap dicuci. Bisa dikorek-korek. Yang dikorek dalam hadis Aisyah. Dalam hadis Aisyah yang dikorek itu adalah mani. Ini mani yang dikorek itu. Kemudian para sahabat mengatakan fara'ayna fi thawbi rasulullah buq'atan minal ma. Kami melihat pada pakaian Nabi itu ada buq'ah. Ada buq'ah itu misalnya ini basahnya. Di sini saja itu buq'ah namanya. Minal ma dari air. Akan tapi itu adalah mani yang dikerik dan dibasahi oleh Aisyah dan dia keriknya. Tapi kalau mati itu wajib dicuci untuk dihilangkan. berarti Karena dia harus dapat mandi lah Ustaz kalau hendak melakukan sholat harus mandi ya kalau sudah berhubungan, enggak sebelum berhubungan enggak berhubungan sih kita sudah berhubungan kemudian melaksanakan sholat ya wajib mandi. mandi kan ya sudah apa sudah berhubungan Ya, wajib mandi karena sholatnya ya. Misalnya kita berhubungan, ulang lagi ya. Misalnya kita berhubungan pada jam 10 malam. ya Apakah kita langsung wajib mandi karena hubungan ini? Tidak, sebab makanya seseorang itu dia butuh ya kepada maksud daripada syarak. Maksud syariat dari sisi kewajiban mandi itu adalah seseorang itu tidak melaksanakan sholat. hendak melaksanakan sholat Ya. Itu wajib. Kalau dia nggak mandi, melaksanakan, Ustaz. kalau dia nggak melaksanakan sholat, maka dia nggak ada kewajiban mandinya. Itu namanya apa? Itu namanya sebab-sebab. Makanya di dalam syariat itu ada namanya ahkam taklifiyah, ahkam taklifiyah dan ahkam wad'iyah. Ahkam wad'iyah itu menentukan kenapa dia terjadi kewajiban, kenapa dia terjadi dari sisi dia nadab, dia sunnah hukumnya. Dia ada sebab-sebab. Itu disebut dari dalam permasalahan itu tentang ilmu maqasid, tentang ilmu maksud-maksud dari pensyariatan. Apa maksud dari pensyariatan wajibnya mandi? Apa maksud dari pernikahan? Apa maksud ini, maksud itu? Kadang seseorang itu jatuh kepada kesalahan itu karena nggak paham dari maksud syarak. Nah, ya, jadi maksud mandi itu adalah apa? Untuk sholat. Wala junuban hatta yaghtasil. Orang yang junub nggak boleh sholat sampai dia mandi. Yang menjadi maksud di sini jadi ilahnya apa? Yang menjadi ilah dari larangan sholat adalah junub. Sehingga wajibnya mandi junub adalah dikarenakan sholat. Ya. Kalau masalah wudhu tadi, kalau seandainya seorang wanita dia kan berdandan pakai bedak kan, saat dia wudhu wajahnya tuh kan basah, tapi bedaknya tuh masih ada gitu. Apakah wudhunya sah tidak Ustaz? Iya. Allah alam kalau bedak saya rasa sampai ke kulit dari air ya. Yang tidak sah itu adalah kalau benda tadi itu menghalangi daripada bagian yang wajib. Misalnya kalau bedak itu dipasang dan fungsi bedak itu kayak cat, jadi nggak bisa air menembus ke sana. Apakah bedak seperti itu? Enggak ya. Enggak. Dia sah dari wudu ya. Yang seperti cat kuku, koteks, nah itu yang menghalangi. Berarti kalau cuma pakai bedak aja kan wudhunya sah Ustaz?
Insyaallah Allah Taala. Ya, karena dia yang penting di sana sampainya air kepada kulit. Ya, Ada tadi yang kan mengandung minyak, yang lemak. yang berhadas tadi Ustaz. Itu Hah? tuh membawa Al-Quran atau membaca Al-Quran? Apa? Yang berhadas Ada ini kan kosmetik bisa kayak ya. yang membaca Al-Quran itu saja kan. Iya. Masih lagu kan. Masih ragu. Jadi situ disebutkan wala yamsul Quran, dan hadis Tirmizi dikatakan wala yamsul Quran illa tahir, la yamsul Quran illa tahir. Tidak ada yang menyentuh di Al-Quran kecuali orang yang di sana tahir. Dan Allah mengatakan la yamassuhu illa mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang suci. Menyentuhnya dilarang. Itu yang membacanya kan. Kalau menyentuhnya saja dilarang, bagaimana dengan membacanya? Maksudnya membaca dengan hafalan. Ya kalau menyentuhnya saja dilarang, bagaimana dengan membacanya? Sehingga di sana karena larangan membaca ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan uzur kepada orang yang memurojaah dari hafalan. Seperti wanita haid itu lama waktu dia, kalau dia nggak memurojaah dengan hafalan dia itu hilang. Itu diberikan uzur-uzur oleh para ulama ya. Itu menunjukkan bahwasanya dari sisi membaca pun dilarang. Dan dalam hadis Aisyah yang disebutkan kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa huwa yaqra'ul Qur'an. Nabi SAW itu dia bersandar kepada pahaku dan dia sedang membaca Al-Qur'an. Itu menunjukkan Aisyah memberikan pemahaman wanita haid tidak boleh sedikit pun mendapatkan Al-Qur'an. Tapi dengan Nabi bersandar menunjukkan bahwasanya kita nggak membaca tapi kita boleh mendengar. Paham ya? Itu menunjukkan membaca itu dilarang juga. Tapi kalau dia junub ya, kalau dia hanya hadas kecil saja Allah. Ya, maksudnya Hanya dilarang dari menyentuh saja. batal wudhu itu. Hanya dilarang menyentuh saja. Allah taala a'lam bishawab. Ya. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu rahimakumullah. Lain, tu lain. Ya, tanya lagi. Ustaz, Itu yang barang lu kecil waktu yang itu. membaca Kalau waktu itu. masih bisa tanya Ustaz? Safar. Biasa. Sesak kan. Aku tak tu dikit dulu. Awak ka kemelukan itu bisa jadi enggak melakukan itu tak itu. Pasang buang kau nak pernah? Tidak. Boleh kau pasang buang dia tapi kau nak kemari kau. Sambung ada. Enggak. Awak Senin balik cenai. Senin sore coba Dia bisa ada kau. besok lagi. Oh bisa. Tanya lah. Malu lah bu. Lalu lah. Sampai itu lah. Nggak bisa lah. Ustaz, tentang masalah safar Ustaz. Rumah kan di Solo Ustaz. Jadi untuk sholat apa Ustaz ah? Misalkan masalah jalan apa Ustaz? Buat sholat itu kadang nggak tapi masjid di apa itu Ustaz? Pertanyaannya nggak jelas. Pertanyaannya apa? Pak saya ragu. Safar tipenya. Iya. Wanda di apa? Kuliah di Yaman. Oh, Ya boleh kalau safar dikatakan dari Solo. Kalau Adah mengatakan dari Solo ke sini itu safar, ya safar. Dilihat dari Adah ya. Imam Ahmad mengeluarkan dari Adah, dari sisi Adah, dari sisi kebiasaan daerah. Ada sebagian orang mengatakan dari Solo itu apakah ke sini safar, ada yang mengatakan safar. Nah, kalau Adahnya itu mengatakan itu safar, ya berarti hukum-hukum safar dalam itu dapat. Mau dia dari sisi qasar, kalau dia sudah dalam perjalanan, misalnya dia keluar dari rumah jam 12, kemudian sampai rumahnya di mana daerah misalnya sesudah Solo itu masih di Solo. Kalau di Solo apa namanya? Di Cikarang atau apa keluar dari Solo, kemudian datang waktu zuhur, apakah dia boleh qasar? Kalau sudah keluar dari kampung dia sudah diperbolehkan qasar, bukan wajib untuk dia qasar. Dia 2 rakaat, apakah boleh jamaah? Jamaah itu untuk dikarenakan masyaqqah, dikarenakan kesusahan yang ada, maka hukumnya sunnah, diperbolehkan dia jamaah. Boleh jamaah. Ya kalau safar ya boleh jamaah. Berapa hari kalau bisa? Kalau aku apa tuh Ustaz? Kalau safar Ustaz?
Sebagian para ulama itu mengatakan 3 hari sabar. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan selama dia itu sabar, dia menghukumi dirinya sabar, maka itu sabar. Mau dia seminggu ke Jakarta itu sabar. sabar. Ya, Oh, sabar. gitu. Iya. Sabar ya sabar. Iya. Ya. Kalau yang punya Iya, kasihlah. Ikhwan itu banyak-banyak lah menghafal doa. Kadang kalau kita meninggalkan istri itu banyak kekhawatiran. Ada 2 orang meninggalkan safar kan? Orang pergi safar, dia meninggalkan suatu doa kepada keluarganya. Istauda'tukumullah allati la tudhi'u wada'i'ahu. Itu dia untuk menjaga juga ya. Saya titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan titipannya. Agar si istri itu diberikan doa seperti itu, dia sadar dia gak akan mencari apa? Kadang namanya wanita itu lemah. Itu penting. Hafal lah. Bagi yang beristri itu dia hafal doa itu, dia baca ketika tidak safar. Saya mau pergi ke Jawa. Dia baca dulu doa kepada istrinya. Istauda'tukumullah. Saya tinggalkan kamu, saya titipkan kamu kepada Allah. Kalau dititipkan, berarti seluruh urusan diberikan kepada Allah. Yang biasanya kita yang menjaga, dia berselingkuh, pandangan dia kepada laki-laki lain yang lain, atau dia akan masuk orang ke dalam rumahnya untuk memperkosanya. Nah, kita sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kepada Allah yang menitipkan. Ini penting menghafal itu. Nah, cinta. Bagi yang beristri punya anak itu sangat penting bagi keluarga. Banyak dengan pelajaran. Iya. Doa-doa deh. Biasanya kita yang disuruh oleh Allah menjaga ketika kita tak ada, ya kita titipkan kepada Allah sampai kita kembali.